Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita, mujahadah kita untuk mengerti filsafat. Malam ini kita sudah sampai ke seri berapa ya? Seri 40 ya, 49 apa 48? 49 ya. Kali, wis pokoknya sudah seri kesekian lah untuk season filsafat modern. Jadi kita belajar filsafat itu jangan punya pretensi kalian akan menemukan jawaban-jawaban besar untuk persoalan-persoalan besar. Sumbangan paling besar dari filsafat untuk orang-orang selevel kita menurut saya adalah semakin luasnya wawasan kita, semakin lebarnya dada kita, hati kita, semakin cerahnya mata kita saat melihat realitas. Itu bagi saya sumbangan terbesarnya filsafat. Makanya gak usah putus asa kalau dari satu sesi, satu tema kamu ngertinya cuma sedikit kok. Gak apa-apa, itu sudah progres yang luar biasa. Itu sudah pahala yang sangat besar. Kamu ngerti dikit aja, tiap malam dikit-dikit, lama-lama kalau 40-an sesi kan lumayan. Paling tidak kamu punya 40 informasi tentang filsafat. Itu kan pada gilirannya itu akan sangat berguna untuk hidupmu. Ya, tetap sambil diniati bahwa satu step yang kamu dapat di setiap malam Kemis itu semoga step yang arahnya menuju, kalau dalam Islam ya, menuju ilaihi roji'un. Semakin tambah dekat, meskipun dikit, bisa bikin kita semakin dekat dikit-dikit pada yang sejati. Karena itu niatnya tetap cari ilmu ya. Karena kalau niatnya cari ilmu, nanti berangkat ke sini sama pulangnya yang nemenin kita malaikat. Katanya kan gitu, kalau kita cari ilmu, malaikat akan di belakangmu sambil menutupi kamu dengan sayap-sayapnya. Anidah, jadi tenang aja kamu dikandang malaikat. Bismillah, malam ini kita lanjutkan di filsafat barat. Kita ketemu salah satu pionir, tokoh besar yang jarang dibahas, padahal dia sangat berpengaruh, melahirkan peradaban modern. Dan dia sangat berpengaruh khususnya di era pencerahan Perancis. Eropa dan Barat diizinkan oleh Allah sampai hari ini untuk mendominasi dunia filsafat dan dunia ilmu pengetahuan. Pasti ada rahasianya. Maka tugas kita untuk mencari apa sih kira-kira rahasianya. Kenapa kok Allah mengizinkan mereka kok menang terus, kita kok kalah terus sudah 7 abad lebih? Apa Allah gak sayang kita? Atau jangan-jangan Allah lebih Allah lebih terpesona dengan mereka lebih daripada sama kita? Maka kita cari rahasianya ada di mana sih? Kita kan tiap hari sering maki-maki mereka, ngeritik-ngeritik mereka, tapi toh sampai hari ini mereka masih leading, mereka masih menang. Jangan-jangan ada rahasianya yang bikin Allah kepincut terus sama mereka. Padahal mereka gak sholat, padahal mereka gak puasa, gak urunan untuk kurban.
Kok Allah itu sayang terus ya sama mereka. Jangan-jangan kamu kan untuk menghibur diri. Oh enggak, itu cuma di dulu, biar senang dulu. Nanti di akhirat kita yang senang. Iya, akhirat itu enggak mesti. Yang jelas di dunia mereka sudah senang. Kalau di akhirat enggak senang itu imbang. Tapi kita kan di dunia sudah sengsara, di akhirat enggak mesti. Iya, jadi jatuhnya jadi enggak enak terus. Kita lihat ada apa sih? Kok nalar gaya berpikir modern ini masih leading. Hari ini orang sudah ribut tentang postmodern, tapi tetap di segala lini kehidupan yang jalan adalah nalar cara hidup mode yang namanya modern dengan segala gayanya. Dan pelopor yang utama di era pencerahan Enlightenment of Plarum 2 abad setelah Renaissance itu Voltaire. Voltaire ini ada yang menggelari the fountainhead of enlightenment and the intellectual spearhead of the French Revolution. Itu gelarnya. Jadi dia mata airnya, sumbernya pencerahan dan ujung tombak intelektual dari revolusi Perancis. Jadi pencerahan itu sekitar abad 16 sampai 18. Kemarin sudah diceritain ya, diawali dari Italia, terus geser ke Inggris, dari Inggris geser ke Perancis, nanti puncaknya di Jerman. Italia dengan Renaissance-nya, Inggris menonjol nanti dengan empirisismenya David Hume dan kawan-kawan, Perancis dengan rasionalismenya diawali oleh Descartes, dan nanti Jerman dengan idealismenya dipuncaki oleh Kant sebelum didahului oleh Hegel. Itu alur tradisi besar filsafat modern. Saya ngomong Voltaire, mungkin minggu depan kita masuk ke modus besar dalam filsafat modern, yaitu positivisme. Setelah itu saya harus ngomong dikit tentang kapitalismenya Adam Smith, filsuf besar yang nanti setelah itu baru kita kritikan, kita benturkan sama Marxisme. Nggak boleh ditinggal juga Darwin, plus nanti juga nggak boleh ditinggal juga Freud. Jadi Marx, Freud, Darwin, kemudian Auguste Comte dan kawan-kawan di positivisme. Ini kan nanti yang membentuk nalar modern yang kita ikuti sampai hari ini. Cuma untuk sebelum orang-orang itu kita harus kenal pionir-pionirnya dulu, antara lain si Voltaire ini. Kita lihat ada apa dengan Voltaire. Revolusi Perancis itu, tema pencerahan Perancis itu secara umum ada 7 itu. Apa sih yang direvolusi? Yang pertama, menantang kekuasaan. Yang kedua, menggeser cara berpikir dari cara berpikir serba mitis ala agama menjadi cara berpikir rasional. Kemudian ada optimisme dipelopori oleh Leibniz dan kawan-kawan. Kembali ke alam dipelopori oleh Rousseau dan kawan-kawan. Agama alamiah, natural religion, itu nanti Rousseau juga punya, Voltaire juga punya. Dan yang terakhir, hak asasi manusia. Ide-ide ini nanti dikembangkan secara luar biasa oleh orang-orang Perancis dan lahirlah namanya Revolusi Perancis. Kalau ada yang tertarik belajar tentang Perancis, banyak buku-buku filsafat bagus ditulis dalam bahasa Perancis. Jadi monggo kalau ada yang mau mendalami filsafat, antara lain silahkan kursus juga bahasa Perancis. Syukur-syukur ditambahi Jerman, apalagi Inggrisnya sudah matang. Nah itu sip sama. Inggrisnya matang, Perancisnya mantep, Jermannya dalam. Wah luar biasa kamu. Kamu tidak usah mikir masa depanmu, kamu dicari orang. Beasiswa luar negeri itu berlimpah ruah.
Cuma kita yang menyambutnya agak gimana gitu, merasa Inggris kita lemah, Arab kita nggak ngerti, Perancis kita heran. Ya kan, kalau kita jadi buntu semua. Ini soalnya cuma Indonesia. Indonesia pun kalau disuruh bikin makalah juga kalimatnya nggak jelas. Ya kan? Kalau disuruh presentasi ngomong apa temannya nggak paham. Tapi nanggung kabeh. Misalnya bahasa daerah masing-masing, bahasa Jawa, bahasa Madura, itu pun bagian misu-misunya aja. Yang bagian halus-halusnya kamu nyerah sudah. Boleh. Oke, bismillah ya, pelan-pelan kayak tadi ya. Kita perbaiki pelan-pelan, satu step demi satu step. Semakin luas wawasan, semakin matang seseorang. Kenapa ada ISIS, kenapa ada FPI, kenapa mereka semua punya dalil, punya argumen. Cuma kelemahannya itu tadi, tidak tuntas. Mereka berhenti di wawasan mereka sendiri, merasa itu sudah selesai sehingga mandek. ISIS itu punya dalil mereka, cuma dia berhenti di situ. Nah, biar kita gak kayak mereka, tiap hari harus semakin luas wawasan kita, sehingga semakin matang kita, semakin pintar kita membaca realitas, baik kauliyah maupun kauniyah. Nah, revolusi Perancis saya masukkan sebentar filosofis of time. Ada 4, 1, 2, 3 aliran filsafat yang menonjol ketika Voltaire hidup. Yang pertama jelas rasionalisme. Masih ingat kan dengan Descartes yang bilang cogito ergo sum. Jadi manusia dengan akalnya saja bisa menemukan kebenaran universal. Meskipun itu nanti Descartes dibalik oleh Heidegger, bukan aku berpikir maka aku ada, tapi aku ada maka aku mikir. Ya tergantung lihatnya dari mana. Itu tadi yang saya bilang, semakin luas wawasan kita semakin bisa menampung apa saja. Jadi rasionalisme, rasio penting karena rasio lah yang jadi titik balik peradaban manusia dari mitologis jadi rasional. Yunani itu balik luar biasa dari peradaban mitos, ada Hercules, ada Zeus, kemudian jadi peradaban filsafat luar biasa yang menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh besar yang diikuti sampai hari ini. Makanya ada orang bilang, ya untuk belajar filsafat kalau nggak ngerti Yunani sama juga bohong. Semua pemikiran filsafat itu sekedar footnote dari Yunani. Itu pun dari 3 tokoh besarnya, Socrates, Plato, Aristoteles. Itu kan ambang rasionalitas. Ketika manusia mulai yakin bahwa akal adalah senjata yang luar biasa. Kalau ada apa-apa jawabannya tidak lagi mitis, tapi sudah rasio. Dan itu nanti dikembalikan lagi oleh Descartes di era modern melahirkan rasionalisme. Tuh. Jadi rasio itu penting, saya selalu bilang bahwa mungkin dia tidak utama, tidak nomor 1 dalam hidupmu, tapi tetap sebagai manusia kamu butuh rasio. Dan ini nanti memicu lahirnya modernisme, termasuk pencerahan Perancis. Yang kedua, tokoh besarnya Newton dengan revolusi ilmiahnya. Jadi kalau Newton pegangannya adalah sunatullah, alam semesta ini sudah ada rumusnya sendiri. Jadi tinggal kita cermati, terus kita pahami, dan kita akan bisa menguasai. Itu Newton. Menolak supernaturalisme. Banyak filosof barat yang bilang supernatural itu sebenarnya fenomena natural, hanya saja kita belum nyampe. Saya pernah baca buku, lupa itu ya, mukjizat-mukjizatnya Nabi, tapi dijelaskan secara natural. Jadi ada mukjizat itu proses alami yang dipercepat, ada mukjizat itu proses alami yang belum ketahuan saja, ada mukjizat itu saya lupa dulu bukunya, tapi menarik. Kayak Ibrahim nggak mempan dibakar, itu sebenarnya proses alami, cuma orang zaman itu nggak ngerti aja. Mungkin ada bahan baju,
atau dalam kondisi tertentu orang nggak mempan dibakar. Kan banyak tuh orang sulapan, debus, jadilan itu kan ada areng dibakar terus dia bisa jalan di atasnya. Tapi kan itu bukan mukjizat sekarang, biasa aja. Kan orang jadilan kan nggak kita sebut nabi. Jangan-jangan kamu mikir, mukjizat ini kayak nabi, kan enggak. Ya kan? Oh, pemadam kebakaran pun bisa pakai baju pemadam dan dia aman sih. Jadi malah yang di buku itu tongkatnya Nabi Musa ketika jadi ular itu sebenarnya bukan kok terus tongkat jadi ular, tapi ada proses natural yang dipercepat. Jadi tongkat itu kalau ditancapkan di tanah dia bisa tumbuh, dan mungkin itu sejenis tumbuhan yang bisa menumbuhkan makanannya ular. Jadi terus dia dimakan ular, jadi yang terus jadi tongkat terus jadi ular. Pokoknya sejenis itulah. Jadi kayak Nabi Isa itu kan menyembuhkan penyakit lepra. Zaman itu mukjizat, tapi zaman sekarang kan biasa. Penyakit kusta, lepra itu kan dokter baru aja bisa sekarang, karena obatnya sudah lama ada. Oke, jadi anti supernatural. Kalau ada hal-hal supernatural itu sebenarnya fenomena natural yang belum ketahuan aja jawabannya. Makanya kamu nggak perlu capek-capek nyari hantu ke kuburan. Kamu anggap itu supernatural, itu fenomena natural aja. Hantu itu fenomena natural, sudah banyak yang menjelaskan secara natural. Ada yang bilang itu proyeksi psikologis. Kenapa proyeksi psikologis? Karena gambarnya hantu itu biasanya sesuai dengan bayanganmu tentang hantu. Ya kan? Kalau di gedung-gedung kuno rumahnya Belanda itu bayanganmu mesti hantunya ini mesti Belanda baris, terus jalan-jalan kan gitu. Ada nonik-nonik Belanda kan mesti gitu, karena itu gedung lama. Terus kamu bayangkan seperti itu. Kalau hantu di jalan-jalan kecelakaan itu mesti orang berdarah-darah, tubuhnya terpotong, itu karena ada kecelakaan. Ada pocong, ada tuyul, ada, itu kan hantu timur, hantu Indonesia. Kalau hantu barat nggak ada. Nah iya, karena orang barat kan nggak dipocong kalau dikubur. Dia nguburnya pakai jas. Maka orang barat kalau ada hantu, hantunya jas-jasan. Ya kan, vampir itu kan pakai jas. Kalau orang timur, hantunya pakai pocong. Timur pun timur pasca Islam datang, karena sebelum Islam orang dibakar, tidak dikubur pakai pocong. Jadi pocong itu hantu yang relatif baru. Dulu sebelum Islam nggak ada pakai pocong. Ya karena Indonesia termasuk negara miskin dan berkembang, hantunya juga gak miskin-miskin. Ya kan? Kolor hijau, hanya pakai kolor aja. Nah, makanya kan gitu. Kalau barat hantunya kaya-kaya. Jadi kasihan kan hantu kita itu, hantu miskin. Gondorwo, telanjang gak pakai baju, kombel gak pakai BH kan gitu. Kasihan kan kalau di luar hantunya seksi-seksi, di sini hantunya malah nggak pakai baju. Tuyul itu kan cuma pakai kolor aja, nggak pakai itu. Anak kecil. Itu proyeksi pikiran. Apa yang ada di pikiranmu itulah yang muncul. Jadi kalau kamu sedang takut, seandainya merasa ini nanti ada hantu, mesti bayangkan aja hantunya mesti cantik, hantunya mesti cantik. Nanti munculnya cakep beneran. Kalau kamu takutnya, ini mesti wajah berdarah-darah, ya keluar beneran. Proyeksi pikiran. Teorinya nanti psikologi. Mungkin kita agak ketemu yang gitu-gitu nanti di Freud, Sigmund Freud, ketika bahas tentang psikologisme. Yang kedua, zaman itu yang berkembang adalah deisme. Deisme itu orang yang menganggap Tuhan ada sih, katanya orang deis. Cuma tugasnya Tuhan adalah menciptakan alam semesta. Dia adalah first cause, sebab pertama. Dia adalah pencipta. Tapi setelah dia menciptakan, tugasnya selesai. Ciptaan itu sudah berjalan sesuai aturan yang dia bikin sendiri. Makanya deisme itu biasanya dianalogikan Tuhan yang kayak tukang buat jam. Tukang arloji itu kan bikin jam, jamnya jalan sudah selesai. Dia tidak ikut intervensi terus-menerus. Bukan tukang jamnya yang bikin jamnya muter, tapi dia sudah mekanis. Jadi Tuhan dianalogikan seperti itu.
Jadi Tuhan itu setelah dulu menciptakan dunia, dunianya selesai, Tuhan pulang. Sekarang sampai-sampai di rumahnya nonton TV atau nonton sepak bola. Besok ketika kiamat baru kita dihisap, ngapain aja kamu waktu tak tinggal kan gitu. Itu deisme. Jadi Tuhan mungkin sekarang sedang ngawasi kita, tapi dia nggak ikut-ikut. Sudah ada hukumnya sendiri. Kalau kamu malas ya kamu bodoh. Kalau kamu nggak rajin ya kamu nanti susah. Kalau kamu, itu namanya cara berpikir deistik. Ya kan? Kamu berdoa seperti apapun, kalau nggak berusaha ya nggak akan jalan. Tuhan nggak akan intervensi kok. Ya Tuhan, semoga nilaiku A, tapi kamu nggak pernah belajar. Kamu nggak pernah ke rumah dosennya bawa salah 5 kilo. Kamu nggak pernah, nggak mungkin kamu dapat A. Ya, itu kan jalannya, usaha kan nggak apa-apa kan. Alternatif lahir dan alternatif ekonomi. Oke, jadi itu namanya deisme. Dan itu berkembang di awal modern. Karena orang-orang pencerahan ini kan orang-orang yang kecewa sama agama. Agama yang menghegemoni. Orang gak boleh mikir, orang gak boleh ngapain aja. Agama mencengkeram. Maka mau gak percaya Tuhan itu buktinya banyak. Secara rasional alam ini gak mungkin serba kebetulan. Tapi kalau Tuhan dianggap ikut campur tangan terus, kok ya nggak masuk akal. Alam ini sudah ada hukumnya, dan Tuhan nggak akan mengkhianati hukumnya sendiri. Maka lahirlah aliran namanya deisme. Sebenarnya cabangnya banyak. Selain deisme ada juga sekularisme. Kalau sekularisme itu agama ya urusan agama, dunia ya urusan dunia. Tuhan ya biar ngurusi masjid, kalau negara biar diurusi presiden, kalau kampus biar diurusi rektor, nggak usah melibatkan Tuhan. Nah itu sekuler. Kalau ada lagi namanya agnostik. Kalau agnostik itu mungkin ada Tuhan, tapi akal kita nggak akan nyampe. Itu agnostisisme. Mungkin ada sih Tuhan itu, tapi kita pikir gimana pun nggak akan ketemu. Ketemu pun itu berarti Tuhan versi kita, dan pasti Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan yang ada di kepala kita itu pasti bukan Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan itu nggak bisa ditangkap oleh pikiran kita. Mau percaya ya monggo, nggak percaya ya monggo, tapi kita nggak akan nyampe pada Tuhan. Nah, itu namanya agnostik. Ada yang kemudian sampai pada Tuhan itu nggak ada. Itu hanya reka-reka kita, gambaran dari pikiran kita sendiri, itu proyeksi kita sendiri. Itu nanti jatuhnya pada ateis. Jadi modernisme melahirkan beberapa sikap terhadap agama. Ada yang sifatnya deistik, ada yang sifatnya agnostik, ada yang sifatnya sekuler, dan bahkan ada yang sifatnya ateis. Yang religius apa ada ya masih banyak. Masih banyak. Nah, nanti yang deisme nanti melahirkan natural religion, agama yang natural, agama yang berdasarkan akal. Filsafat kedua. Yang ketiga, philosophy of time. Zaman itu lahir optimisme. Yang tadi tak sebut, optimisme kebudayaan. Jadi optimisme ini bilang bahwa kalau manusia sudah mendaya gunakan akalnya, maka dia bisa memahami alam, dan dia akan ngerti bahwa alam ini sudah tertib, sudah harmonis, ada rumusnya, tinggal diikuti sunatullahnya, maka hidup akan baik. Orang-orang optimis ini kayak Rousseau dan kawan-kawan punya jargon kembali ke alam. Segala yang alami itu baik, segala yang natural itu pasti baik. Semua kejahatan, semua yang jelek, semua yang rusak itu pasti berawal dari pengkhianatan pada yang natural. Ada penyakit apapun itu pasti ada yang tidak beres dengan caramu mengelola yang natural. Kamu sudah tidak natural lagi. Maka zaman itu, zaman barok, zaman Renaissance, zaman Enlightenment itu kalau gambar manusia itu biasanya sering-sering manusia yang tidak pakai baju, manusia yang telanjang. Itu bukan karena porno, tapi mereka melihat manusia yang telanjang inilah gambaran sosok yang natural, asli, nggak ditutup-tutupi, nggak pakai make up, nggak gara-gara baju kamu kelihatan gemuk.
Ya kan, tidak gara-gara jin kamu kelihatan gagah, tapi aslinya gitu. Kalau perutnya buncit, ya buncit, terus jendil sedikit, ya ini kan gitu. Aslinya nggak ditutup-tutupi, karena pakai jaket nggak ketoro, padahal itu bukan jaket, itu perut itu sudah. Seolah-olah jaketnya yang jendil, tapi itu sudah perut. Ya nggak apa-apa. Ya justru perut yang sehat itu perut yang agak jendil dikit. Perut yang six Iya, six pack, perut yang melempet itu justru perut yang perlu dicurigai. Jangan-jangan kamu cacingan. Enggak, jangan-jangan enggak sehat. Coba kamu lihat sejarah ya di filsafat India apa mana. Jadi perempuan yang diagungkan itu pasti perutnya agak buncit. Cantik itu digambarnya orang India perutnya harus agak buncit. Yo India sekarang aja yang terpengaruh barat, tapi India yang asli dia lebih suka yang buncit. Kamu lihat aja di Indonesia aja, coba lihat patung-patung perempuan. Kamu lihat patungnya Kendedes, dia agak buncit dikit, karena buncit itu lambang kesuburan. Jadi kalau pacarmu agak jendil perutnya jangan dimarahi. Ya, kalau orang hari ini kan juga yang melompat, yang kurus, yang kecil. Enggak, itu justru busuk lapar gitu. Ya, jadi enggak apa-apa kamu gendut. Justru perut yang sehat itu justru harus agak buncit dikit. Kamu ngerti bayi kan? Bayi itu kan enggak ada bayi itu perutnya six pack, tapi agak buncit dikit. Dan sehat itu, alami. Nah justru itu yang alami. Jadi kamu yang sekarang perutnya agak jendil punya dalil sekarang, nggak usah malu. Jadi bilang aja kalau yang six pack itu nggak alami. Yang itu yang alami, yang natural itu yang agak sedikit. Dan itu sudah diatur oleh Rasulullah. Jadi dunia ini katanya Leibniz ada harmoninya. Segala hal yang natural itu pasti baik, dan karena Tuhan itu sempurna, nggak mungkin menciptakan yang jelek. Kalau terjadi disharmoni, ya biasanya hanya olahnya manusia sendiri yang lari dari yang tidak natural. Bahkan kejahatan, kejelekan katanya Leibniz itu pun punya nilai bagusnya sendiri, cuma kamu nggak sadar. Maka Allah ngasih setan. Setan itu berguna loh. Kalau nggak ada setan, kamu mesti hidup sakaremu dewe. Kamu nggak punya kambing hitam untuk disalah-salahkan. Ya kan? Kalau kamu lagi dosa ngapa kan, wah ini aku tergoda setan. Setan mana? Setannya nggak ngapa-ngapain, diam aja, kamu sendiri. Nah, itu karena kamu lari dari yang natural. Natural aja nggak apa-apa. Bahkan yang jahat sekalipun ada fungsi. Bakteri aja kan ada fungsinya. Yang kotor-kotor aja ada fungsinya, kebaikannya. Kenapa dia jadi merusak? Karena kamu menempatkannya di tempat yang keliru. Segala yang tidak porsional dan proporsional pasti hasilnya jelek, pasti tidak harmonis. Pasti kamu selewengkan dari fitrahnya. Makan aja kan kalau nggak di waktunya malah merusak kan. Nolong orang aja kalau nggak pas waktunya dan keliru juga malah merusak. Bantu temanmu misalnya, apalah kamu biasanya bantu temanmu apa, beliin makan. Tapi kalau kamu beliin makan jam 2 malam terus kamu dodok-dodok pintunya dia waktu tidur, mungkin jadinya nggak enak. Jadi segalanya harus sesuai porsi dan proporsinya. Kalau ini jalan, maka hidup akan tertib, hidup akan nyaman. Dia termasuk yang muda-muda, yang aktivis-aktivis itu sering hidupnya nggak imbang. Waktunya orang tidur kalian melek, waktunya orang melek kalian tidur. Itu sudah rumusnya, itu yang terus bikin rusak. Hati-hati sekarang penyakit aneh-aneh ya. Terus itu Leibniz. Ada lagi optimisme dari Alexander Pope. Ini sastrawan. Pelopor juga ada optimisme. Ini temannya Voltaire dari Inggris. Ketika Voltaire diasingkan ke Inggris, Voltaire ini dipenjara 2 kali. Ada cerita ketika Voltaire dikeluarkan dari penjara di Bastille itu. Ya ini Voltaire ini kan agak bangsawan, pergaulannya orang bangsawan dan sering konflik sama temennya. Karena Voltaire ini orangnya agak unik, ngomong sakarepe dhewe,
ceplas-ceplos, nggak takut konflik, itu Voltaire. Jadi waktu dikeluar dari penjara sama sipirnya, sudah, kamu bebas. Terima kasih sudah disediain tempat kos gratis selama 2 tahun. Kenapa? Karena dia waktu di penjara juga produktif, dia nulis banyak. Jadi lumayan kan waktu di penjara dia nggak usah mikir nyari makan, nggak usah mikir apa, tinggal mikir nulis saja. Kalau di luar kan nggak mikir nyari makan. Jadi bagi kalian yang skripsinya nggak selesai-selesai, nah rumusnya Voltaire boleh dipakai. Oke. Jadi Alexander Pope punya quote, punya kata mutiara yang mungkin sering kalian pakai. A little learning is a dangerous thing. Jadi belajar yang setengah-setengah, ilmu yang setengah-setengah itu bahaya loh, hati-hati. Baik secara psikologis maupun secara sosial. Secara psikologis biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu merasa besar, merasa sudah ngerti. Secara sosial kamu membahayakan lingkunganmu, karena kamu ngapusi lingkunganmu seolah-olah itu yang benar padahal mungkin enggak. Jadi little learning is dangerous thing. Jadi belajar nggak ada titiknya, selalu koma. Ilmu itu tidak akan bisa sampai titik. Kalau bahasanya orang barat, ilmu itu selalu tentatif. Sekarang iya, besok kalau ada bukti baru ya yang iya itu bisa jadi tidak. Kalau yang agama itu pasti, tapi kalau ilmu dia terbuka. Jadi ya kalau pacarmu tanya, kamu cinta padaku nggak? Ya, kamu ingin jawaban ilmiah atau jawaban agama? Nah, kalau jawaban ilmiah itu sekarang iya cinta, tapi besok kalau ada yang baru yang lebih jelas ya aku ganti. Itu ilmiah, karena ilmiah itu terdekat pada bukti yang baru. Dia tidak bisa mandek, selalu koma, tidak bisa titik. Whatever is right. Apapun yang apa adanya itu bagus, nggak dibuat-buat, alami. Whatever is right. Pingin ketawa ya ketawa aja, pingin nangis ya nangis aja, sedih ya sedih aja, merenggut ya merenggut aja. Kalau sekarang kan banyak yang palsu. Apalagi kalau kalian jadi penerima tamu, itu kan kamu dipaksa senyum mulai acara dimulai sampai acara selesai. Ya, jabatan yang paling saya tidak suka itu menerima tamu. Karena kamu meringis terus waktu sama ganti itu berjam-jam sampai tamunya habis, kamu harus ketawa terus. Tidak enak. Jadi sampai detik ini kalau ada teman-teman yang mantu terus minta Bapak Is, tolong jadi penerima tamu, mesti tak tolong. Alasan yang pertama itu tadi saya tidak kuat, harus senyum terus berjam-jam 1-2 jam senyum, kita tidak kuat. Alasan yang kedua, aku khawatir nanti dipakein belangkon, dipakein surjan kayak orang Jawa itu, terus jadi anak kecil yang main-main pakai itu. Jadi tak salah, nggak salah, mending yang lain. Oke, jadi itu Alexander Pope. Dan yang ketiga Rousseau. Ya, Rousseau ini yang dikenal sebagai salah satu pelopor romantisisme. Jargonnya ya back to nature, kembali ke alam. Jadi manusia itu alami, waktu lahir itu alami. Pengen nangis ya nangis aja, pengen ketawa ya ketawa aja. Lingkungannya yang bikin terus jadi gak alami, dirusak, dididik, diperintah gitu. Karena waktu lahir kan anak kecil itu kan spontan, suka ya bilang iya, nggak suka ya bilang enggak. Tapi orang dewasa ketika dia besar sudah mulai gitu nggak boleh, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, selesai sudah. Alamimu jadi hilang. Dan itu yang oleh Rousseau kita rugi. Jadi manusia itu alami sampai dia kemudian dirusak oleh lingkungannya, oleh pendidikannya, oleh pemerintahnya. Apa salah lingkungan? Apa salah anak dididik? Apa salah ada pemerintah? Tidak salah, tapi kecenderungannya pemerintah itu merusak, pendidikan itu merusak, lingkungan itu merusak. Selama sejauh yang diketahui oleh Rousseau. Jadi seandainya harus tetap ada lingkungan, harus tetap ada pendidikan, harus tetap ada pemerintahan, pemerintah, lembaga pendidikan, lingkungan itu harusnya pro pada
yang alami-alami, yang natural-natural. Kalau bahasanya agama harus tidak melawan fitrah. Nah itu aliran yang namanya optimisme. Oke, nah ada rasionalisme, ada optimisme, ada deisme. Dan dari situlah, dari kancah itulah nanti lahir Voltaire. Mulai tahun 1694 sampai 1778. Agak panjang umurnya ya, sekitar 80-an itu. Cirinya Voltaire adalah dia rasional skeptis. Filosof itu rata-rata skeptis. Filosof yang tidak skeptis itu biasanya filosof yang terus jadi teolog. Skeptis itu selalu bertanya, tidak gampang puas dengan jawabannya yang ada. Filosof yang rasional skeptis yaitu filosof yang selalu menggugat. Apa iya sih? Harus begitu? Apa iya sih kok sampai segitunya? Itu skeptis. Terus perjuangannya Voltaire, ya perjuangan rasionalitas pengetahuan melawan ketidaktahuan, akal melawan takhayul, skeptis melawan dogmatis, melawan teologis. Jadi Voltaire ingin agar manusia memperbanyak wawasannya sedalam mungkin untuk membunuh yang namanya ketidaktahuan. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance. Ignorance itu nggak sekedar nggak tahu tapi cuek. Kalau bahasanya Imam Syafi'i, nggak tahu tapi nggak tahu kalau dia nggak tahu. Itu ignorance. Ini bahaya ya. Berarti orang ini bodoh tapi sombong, merasa dia pintar. Nggak tahu tapi dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. Dijelaskan yang benar pun kadang-kadang ngeyel, masih merasa, yo aku yang benar. Nah itu ketidaktahuan. Yang kedua, akal melawan takhayul. Karena perjuangannya Voltaire adalah perjuangan melawan dominasi agama, dominasi gereja zaman itu. Agama itu kan banyak berisi takhayul-takhayul, mistisisme. Bahasa Jawanya klenik. Jadi reason melawan superstition. Jadi takhayul itu kayak Yunani, kayak peradaban pra-Yunani yang filosofis. Peradaban yang dimulai sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Itu peradaban mistis, peradaban mitologis, peradaban takhayul, menjawab segala persoalan dengan mitos. Kenapa kok nggak boleh ke Parangtritis pakai baju hijau biar Nyai Roro Kidul nggak marah? Itu kan menjawab persoalan dengan mitos. Kalau ada perempatan, kemudian di situ banyak sekali kecelakaan, kira-kira jawabannya apa? Nah, di situ banyak hantunya. Itu jawaban mitos. Sehingga kalau kamu lewat situ biar nggak kecelakaan, terus kamu ngebel ini. Masa nggak tahu ngebel itu berarti pamit biar penunggunya tahu kalau ada yang lewat. Kalau gitu saya nggak ngerti. Hanya pulang lah ngebel kan kayak gitu. Nah kalau kalian masih percaya kayak gitu, berarti peradaban kita masih peradaban mitos. Berarti kita hidup 500 tahun sebelum Masehi. Kayak zaman Yunani kuno. Dan sekarang masih kayak gitu ya, kita masih banyak yang mitos-mitos. Zaman saya kecil dulu kalau ada hujan, ada kilat, terus ada meledak besar itu, simbah saya cerita. Jadi ada setan-setan itu juga kan nyari berita di langit. Nah terus karena langit itu tinggi, terus maka setannya ini sunggi-sungginan. Apa sunggi-sungginan? Kayak panjat pinang gitu, dia sunggi sampai ke atas. Tapi begitu di atas ketahuan sama malaikat, ayo mau nyuri berita. Nah, terus setannya kan jengkel, sudah capek-capek sunggi-sunggian ketahuan lagi. Akhirnya malaikatnya diece, jadi dilecehkan, dia melet-melet ke malaikat, gitu. Nah, ketika setannya melet-melet itu terus ada kilat. Nah itu setannya melet-melet.
Terus malaikatnya kan marah, kurang ajar, melecehkan aku ya. Setannya yang melet-melet tadi dicambuk 2. Nah itulah petir. Jadi petir itu ketika malaikat mukuli setan. Makanya kamu hati-hati. Kalau ada kilat, kamu jangan dekat-dekat setan. Kamu ikut kena pukul malaikat. Nah itu berarti orang kesambar petir itu karena dia dekat sama setan. Nah itu kan jawaban itu logis. Lu zaman kecil diceritain gitu percaya luar biasa. Kalau kamu lihat bulan, itu kan ada gambar kayak gambar kuda itu, kayak gambar kuda yang lompat itu. Kalau bapak saya cerita itu kuburannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu satu ketika dia naik kuda nyenggol orang jualan minyak. Minyaknya jatuh, orangnya marah-marah. Oh ini minyak kamu jatuhin gimana? Aku beli mahal-mahal. Dia sudah akhirnya tanahnya diambil diperes sampai minyaknya keluar lagi. Tanahnya marah-marah. Aku tidak ikut apa-apa, kamu peres sakit tahu. Nah, tanahnya diperes marah-marah. Awas ya kamu kalau besok mati dikubur di sini tak jepit kayak kamu meres aku. Ali bin Abi Thalib kan takut. Jadi begitu Ali meninggal pesan ke anaknya, nanti kalau aku meninggal jangan dikubur ya. Takut aku nanti kalau diperes. Nah begitu Ali meninggal ditaruh di kuda, kudanya ditepuk, walah dia terus loncat sampai bulan itu. Maka di bulan itu ada gambar kayak kuda itu. Nah itu kan sebenarnya cerita gitu enak didengerin, tapi itu mitos. Jawaban-jawaban mitos terhadap realitas. Jadi sisi gelapnya bulan itu ditafsirkan Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau orang barat sisi gelapnya bulan dark moon of dark side of moon itu kan karena ada transformer di sana. Nah, itu bedanya mitosnya barat sama mitosnya timur kan itu. Kalau kita itu kerjanya Ali bin Abi Thalib, nah kalau bagi orang barat itu karena ada transformer. Nah itu perjuangannya Voltaire antara lain. Ayolah, kita dulu sudah bagus, jawaban-jawabannya sudah rasional, mendobrak mitologis. Begitu masuk ke abad tengah kok mitos lagi. Sekarang mitos-mitosnya pakai agama lagi, pakai zat super power namanya Tuhan. Lebih dasar lagi, gak bisa dibantah. Nah, terus dia memperjuangkan pakai akal. Manusia itu dikasih akal kok. Dan yang ketiga skeptis pada dogma. Karena dogma itu mandek, sementara hidup ini dinamis. Dogma mungkin benar tapi tidak selalu relevan. Ini agak susah menjelaskannya. Mungkin benar, bisa ya, bisa enggak. Kamu yakin benar ya, tapi relevansinya harus selalu dicari. Karena kebenaran itu kadang-kadang kita sikapi sebagai permanen, sementara hidup kita itu dinamis. Jadi yang mandek, sementara yang dibahas ini adalah yang jalan. Antara yang mandek sama yang jalan harus imbang. Nah itu yang akal harus jalan di situ. Voltaire, kenapa dia terkenal populer luar biasa? Karena dia dalam tulisan-tulisannya sering pakai gaya satir. Satir itu apa ya? Melecehkan satir itu. Semakin untuk menggugah orang itu, terus orangnya jelek, wah kamu cakep, itu satir. Ya dia satir pada agama dan fanatisme apapun. Dia satir pada pemerintah, pada kelompok bangsawan. Dia satir pada filosof optimisme. Jadi filosof optimisme tadi, bangsanya Rousseau, bangsanya Leibniz itu diketawain oleh Voltaire. Kita lihat nanti belakangan apa sih yang ada di pikirannya Voltaire. Kesini dulu, biar kamu kenal. Itulah wajahnya Voltaire. Nama aslinya François Marie Arouet. Bacanya gitu. Makanya kamu belajar Perancis dikit-dikit. Atau ya, yo, kamu ikuti kita aja ucapan tuh, boleh diulang ya. François Marie Arouet namanya. Voltaire itu nama penanya kalau dia nulis. Jangan salah,
Voltaire itu, François Marie Arouet itu punya 175 nama pena. Bayangkan ya, berapa jumlah tulisan itu dilihat. Tak tulis semua atribut yang dilekatkan orang pada Voltaire. Dia penulis, dia satiris. Dia satiris itu karena karya-karyanya selalu satir. Sejarawan, banyak tulisannya tentang sejarah. Filosof, kritikus, terutama dari gereja. Yang diperjuangkan adalah kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan pemisahan agama dan negara, sekularisme. Tulisannya hampir dalam semua bentuk tulisan dan dalam semua bidang, ilmiah maupun fiksi. Itu Voltaire. Termasuk yang bentuk surat-surat. Kalau dalam biografinya dia nulis sekitar 20.000 lebih surat, menulis 2.000 lebih karya dalam bentuk buku dan pamflet. Dengan umurnya berapa, sekitar anggap aja sekitar 80-an. Karya terakhir yang dia tulis itu Candide. Candide itu ditulis ketika dia umur 65. Bayangkan orang bisa nulis 2.000 buku itu, kira-kira dia kapan tidurnya, kapan makannya. Padahal dia juga termasuk salah satu tokoh yang punya kisah cinta mengenaskan. Pacarnya kawin sama orang lain. Ya, jadi ya, kalian yang sampai diputus sama pacar tenang aja, siapa tahu besok jadi Voltaire. Dan dia terkenal jenis Casanova, suka gonta-ganti perempuan, meskipun dia cinta sejatinya lepas. Itu Voltaire. Punya 175 nama pena. Yang paling terkenal ya Voltaire itu tadi. Orangnya unik, kalau ngomong sembarangan, suka melecehkan orang, ceplas-ceplos, jelek ya dibilang jelek. Wah, khas luar biasa. Sering dipukuli orang. Sampai masuk penjara 2 kali. Hampir semua tulisannya pernah dicekal. Karena ya itu melecehkan agama, melecehkan pemerintah, menertawakan filsafat. Makanya tadi tak bilang gayanya satir. Gaya satir itu kadang ada 5 gaya satir itu. Ada generalisasi, ada pembalian, ada penyesatan logika, ada parodi, ada berlebih-lebihan. Itu satir. Ada generalisasi. Generalisasi itu dianggap sama semua. John, boy, kan gitu, itu generalisasi. Indonesia, ramah, kan gitu, itu dianggap semua orang Indonesia ramah-ramah. Jadi itu tujuannya melecehkan. Kayak saya waktu ketemu orang Malaysia itu kan, pokoknya bagi orang Malaysia semua orang Indonesia itu Indon. Wah, Indon itu sebutan yang melecehkan kan kalau di Malaysia. Indon itu ya pokoknya levelnya TKW lah. Nah itu generalisasi. Pokoknya dianggap sama semua. Aslinya mana mas? Madura. Madura. Nah itu generalisasi. Sudah terkabar di kepalamu Madura itu apa? Nah, itu generalisasi. Kadang-kadang satir pakai gaya generalisasi. Terus kebalikan. Melecehkan itu bisa jadi pakai kebalikannya. Gitu. IP-mu berapa sekarang? IP saya pak 1,2 pak. Wah top. Sip. Itu kan. Jadi meskipun ngomong top sip itu kan tidak muji gitu. Itu melecehkan gitu. Itu jenis satir gitu. Kamu tiap hari makannya apa? Saya makannya tempe pak. Wah sehat. Tenang aja sehat tempe itu. Nah, itu kan kayak muji aja. Jadi melecehkan. Apalagi ngomongnya sambil ketawa-ketawa kecil. Itu namanya reversal. Atau pakai logika yang sesat. Oh itu banyak. Nanti belajar logika ya. Banyak logika itu sesat. Jadi bulat tapi ujungnya rumit. Ujungnya itu balik sendiri.
gitu. Misalnya bilang semua orang Indonesia itu pembohong. Nah itu kan balik sendiri dengan nah sampai yang ngomong orang mana? Saya juga orang Indonesia, loh berarti saya juga pembohong. Loh itu kan bulatnya di mana? Kalau saya juga pembohong, berarti yang tak omongkan kan bohong. Kalau yang tak omongkan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya ngomong semua orang Indonesia bohong, berarti kan kebalikannya. Berarti semua orang Indonesia jujur. Loh, tapi saya juga Indonesia kan? Loh, berarti aku termasuk yang jujur dong. Nah kalau aku yang jujur, berarti yang tak omongkan tadi benar. Semua orang Indonesia bohong, kayak bulat kan. Nah itu logika yang sesat. Banyak logika-logika yang sesat. Kalau kalian nggak hati-hati bisa kejebak. Setiap manusia mati, saya manusia, saya mati. Kalau itu mesti benar. Tapi kalau setiap bapak adalah laki-laki, saya laki-laki, maka saya salah logikanya. Makanya kamu, ya kapan-kapan kita ada sekolah mantek ya, biar nggak keliru mikir. Kamu sering ditipu kalau di TV-TV juga begitu. Kadang-kadang level omongan aja menentukan. Misalnya artis diwawancara, apa wis dangdut, artis dangdut goyang seronok diwawancara, Mbak kok mau sih goyang seronok, kan nggak boleh. Secara moral kan merusak. Ngapain sih ngurusin saya? Urusi dong yang besar-besar. Korupsi, pemerintah DPR yang curang, saya cuma goyang aja diurusi. Nah itu kan jawabannya seolah-olah benar, tapi ini keliru secara logika. Karena level ngomongnya beda sudah. Nah itu sering. Nah itu salah satu jenis satir itu kadang-kadang bermain-main dengan logika. Ada juga parodi. Kalau parodi kalian kenal lah. Bikin fragmen lucu untuk nyindir, dibikin lucu-lucuan. Ya mungkin cerita tentang orang Jawa, cerita tentang orang Madura, itu sering jenisnya parodi. Itu sebenarnya satir untuk nyindir. Entah yang disindir Maduranya atau justru orang yang bukan Madura. Misalnya dulu, hati-hati loh, Suramadu itu tidak akan awet, karena sebentar lagi besinya mesti hilang semua. Nah itu kan itu kan nyindir, satir. Jadi cerita itu parodi, bikin cerita lucu untuk ngomong tentang realitas. Ada juga yang understatement atau overstatement. Jadi itu berlebihan. Kalau understatement itu bikin pernyataan mengecilkan. Kalau overstatement itu bikin pernyataan melebihkan. Understatement itu misalnya, mari silahkan mampir ke gubuk saya. Nah itu understatement. Kalau overstatement itu tenang aja, semua orang mendukung Anda. Nah, itu overstatement. Jadi membesar-besarkan. Rakyat di belakang kita Pak, tenang aja. Itu overstatement. Jadi dari mana ngerti rakyat di belakang kita itu? Kapan penelitiannya? Kan nggak ada. Nah, itu overstatement, berlebihan. Nggak mungkin lah. Lu di TV itu kan banyak. Kalau sama musuhnya di understatement, sama dirinya sendiri di overstatement. Membesarkan dirinya, melecehkan yang lain. Nah itu jenisnya satir. Exaggeration, parody, incongruity, reversal, generalization. Yang ngerti sastra pasti ngerti. Dan memang Voltaire ini lebih dikenal di dunia sastra. Meskipun ketika dia masuk ke dunia sastra dimarahi habis-habisan sama orang tuanya. Katanya bapaknya, sastra itu kerjaannya orang yang males. Nanti dia membebani keluarga dan akhirnya mati kelaparan. Jadi jangan mengandalkan pekerjaan jadi sastrawan. Menulis itu nggak bisa dijadikan andalan. Nah itu marah-marahnya bapaknya. Ya masuk akal. Cuma kan Voltaire bukan cuma penulis, karena di balik sisi penulisnya dia orang yang sangat berkualitas. Jadi dia selalu ada dalam semua pertemuan-pertemuannya para filosof, pertemuan-pertemuannya para bangsawan, karena dia memang sangat terkenal pada zamannya. Jadi suatu ketika dia ada pertemuan kelompok pokoknya kelompok yang suka telanjang, kelompok nudis.
Dia diundang oleh kelompok orang yang suka telanjang itu, suka seks bebas lah. Dan dia datang. Tapi pertemuan selanjutnya ketika diundang lagi, dia nggak datang. Ketika ditanya orang, loh kemarin kamu datang kok sekarang nggak datang lagi? Kalau saya sekali datang ke sana, itu menunjukkan bahwa saya filosof. Kalau 2 kali saya datang ke sana, itu berarti saya sudah jadi germo. Karena dia ingin tahu, filosof itu kan ingin tahu. Jadi diundang pertama dia datang, pengen ngerti kayak apa sih klub orang yang suka seks bebas itu. Nah itu datang. Cuma diundang kedua dia nggak, dia sudah ngerti. Kalau dia masih datang ke sana ya berarti dia termasuk kelompok mereka. Karena dia awalnya kan cuma ingin meneliti, bukan ingin ikut-ikutan. Makanya dalam agama itu kan laka al-ula wa al-ilas, sani dan seterusnya. Jadi yang pertama itu anugerah, yang selanjutnya jadi dosa. Jadi kalau lihat perempuan jangan cepet-cepet noleh, biar pertama terus. Kalau cepet-cepet noleh sudah jadi kedua, sudah nggak boleh. Begitu lihat kamu pantengin terus. Nah, kalau begitu kamu noleh sudah jadi yang kedua, sudah nggak boleh. Oke. Yang paling terkenal adalah kanji. Ini bisa kamu cari di internet, tapi yang bahasa Inggris. Saya lupa. Karyanya banyak. Yang paling saya ingat dulu di Indonesia yang sempat diterjemah itu judulnya Silugu. Carian. Ada juga novelnya yang judulnya Sang Pendeta. Diterjemah The Hermit. Terjemahnya Sang Pendeta. Ini cerita unik. Di bab 20 novel Sang Pendeta ini ada cerita yang persis ceritanya Musa sama Khidir. Karena memang jangan salah ya, Voltaire ini agak anti agama, sangat benci dengan Kristen, tapi satu-satunya agama yang dipuji dan disukai oleh Voltaire adalah Islam. Nanti kita lihat di mana dia sukanya. Meskipun dia sempat nyindir Kristen dengan pinjem cerita Islam. Cerita Nabi Muhammad sama anak angkatnya Zaid, meskipun namanya diganti semua, dan istrinya. Ceritanya agak satir, memang nyindir. Yang tidak ngerti Voltaire mesti dianggap itu melecehkan Islam. Tapi sebenarnya dia yang diserang bukan Islam, karena dia nggak terlalu paham tentang sejarahnya Nabi. Dia hanya ingin nyindir Kristen. Nah itu Voltaire. Saya lupa judul bukunya. Tapi yang jelas dia salah satu filosof yang senang sama Islam. Kalau bagi Voltaire, Islam itu unik. Islam itu care pada umatnya. Buktinya hampir semua hal diurusi oleh Islam. Mulai kamu kencing, kapan caranya kencing, caranya mandi, caranya kawin, caranya itu dibahas oleh Islam. Itu Voltaire senang. Itu berarti sangat peduli pada umatnya. Apa aja diatur. Kemudian dahsyat, tidak lama dalam perkembangannya sudah menguasai hampir 2/3 dunia. Nabinya juga luar biasa. Nah itu uniknya Voltaire. Meskipun agama dia terang-terangan nyebut agama yang paling saya benci adalah Kristen. Dia karena memang dia orang Kristen mengalami banyak peristiwa nggak enak berdasarkan agamanya sendiri. Nanti beberapa kita sebut. Yang paling terkenal dari karyanya Candide. Candide ini novel yang tak bilang tadi ditulis saat dia umur 65 tahun. Nulisnya hanya dalam waktu 3 hari. Nah, ya kan? 3 hari nulis novel dan isinya dahsyat luar biasa. Tapi lebih pintar mahasiswa bagi saya tetap. Kadang-kadang mahasiswa itu disuruh bikin makalah dalam waktu semalam. Iya, jadi ternyata paginya itu jadi dan luar biasa. Itu kan ngalang-ngalai Voltaire. Ya. Kalau ditanya dapat dari mana? Ada ilham yang datang Pak. Nabi Muhammad ada uzlah dulu 1 bulan baru dapat wahyu, dapat ilham. Kamu semalam aja. Luar biasa ya. Mahasiswa ini itu shit pokoknya. Nah itu saya ngomong gini, itu jenisnya apa? Satir.
Langsung ada contohnya ya. Oke. Isinya mengolok-olok absurditas. Banyak sekali dalam hidup kita ini yang absurd. Absurd itu tidak jelas, tidak konsisten, tidak tegas. Remang-remang itu absurd. Katanya A kok ternyata B. Nah, yang teori absurditas ini biasanya dinisbatkan kepada orang sejaman juga di era Enlightenment, yaitu Albert Camus. Absurditas ini teori yang pinjam kisah dewa Yunani namanya Sisyphus. Sisyphus itu dewa Yunani yang dihukum, disuruh menjatuhkan batu dari atas gunung. Batunya dijatuhkan ke bawah. Kalau sudah di bawah, dia disuruh ke bawah, menaikkan lagi ke puncak gunung. Sudah di atas, disuruh nyemplungin lagi. Sampai di bawah, suruh naik. Jadi terus itu, dia suruh jatuhin. Terus batunya dikejar, sampai di bawah dinaikin lagi, susah payah. Sampai di atas, digelundungin lagi. Terus disuruh menjalan. Jadi hukumannya kayak gitu sampai mati. Wah, itu kan stres luar biasa. Absurditas itu kayak gitu, nggak jelas. Apa tujuannya melindungi batu terus naik, apa sih gunanya? Nah, itu absurd, itu kayak gitu, nggak jelas. Antara yang dimaksud awal dengan akhirnya juga nggak jelas. HP itu fungsinya apa sih? Oh, itu kan terus kamu kadang-kadang kan selik, nggak jelas ini fungsinya. Kamu pacaran itu untuk apa sih? Itu juga nggak jelas. Kamu kuliah itu mau apa sih? Nggak jelas. Agamamu itu, kamu berislam itu dari mana, untuk apa, mau kemana? Itu juga kamu nggak paham. Itu namanya absurditas. Dan itu diketawain habis-habisan oleh Voltaire. Gitu ngaku modern, gitu ngaku filosof, gitu ngaku mahasiswa. Nah, itu satirnya Voltaire. Teorinya Voltaire. Ya, kalau di situ tokoh utamanya Candide, Baron ini penguasa. Kunigonde itu pacarnya. Artinya itu sebenarnya dua kata yang digabung. Yun itu artinya alat kelamin perempuan, kalau gonde itu apa saya lupa. Pangloss itu dokter, profesor filsafat, ahli metafisika, apa panjang sekali. Tapi sebenarnya itu satir. Jadi Pangloss itu orang, arti harafiahnya orang yang banyak omong, tapi tidak ada gunanya omong kosong. Jadi filsafat tentang metafisika apa dan seterusnya, pokoknya panjang sekali. Itu kan kayak ceritanya Nasruddin waktu diajak debat oleh para, jadi satu ketika ada filosof banyak datang nantang dia diskusi. Cuma waktu diskusi dia mengambil buku apa saja di rumahnya, terus judulnya nggak jelas, soalnya dikarang-karang dulu. Begitu ditanya apa pokoknya diskusi apa, dia bilang itu saya sebut di buku The Elementary of apa. Buku apa itu? Sampai belum baca. Itu buku hebat itu, bos. Oh ya, nyerah terus. Yang satunya lagi tanya, ini adanya di buku lo, salah ya. Yang benar itu gini lo, kok kalian tahu ada di buku yang judulnya The Profession of apa gitu. Saya belum punya buku itu, makanya baca. Terus ada berdoa terus. Jadi dibohongnya bisa-bisa sama Nasruddin, dia ngatakan wah judul buku. Dan ketika ngomong judul buku kan terus orang jadi wah iya ya. Kayak kalian kan gitu, kalau ingin diskusi menang, kalau mengandalkan pikiranmu sendiri orang tidak percaya, tapi pinjamlah nama tokoh-tokoh. Ya kan, pinjamlah judul-judul buku, kode-kode. Yakinlah mereka juga nggak ngerti isinya buku itu apa. Iya, jadi ngomong aja. Kamu kok ngomong gitu? Saya sudah baca di filsafat barat dan timur. Wah, halaman sekian ngomong gitu, mesti temenku sudah ngepen. Setahu saya, menurut Heidegger, hidup itu harusnya kayak gini. Temanmu Heidegger, sudah berani bantah kan, kamu baca, kan gitu. Ini sesuai dengan bukunya Nurholis Majid. Ini alam terus Mas Nurholis. Jadi temenmu merasa berhadapan dengan Nurholis, padahal kamu yang gak bos. Nah itu kayak Dr. Pangloss, dokter metafisika, panenteisme apa, itu panjang sekali. Kalau
Candid. Ya, jadi Candid ini kalau alurnya itu awalnya ya Candid, anak muda yang jatuh cinta pada sepupunya sendiri, tapi terus pisah. Tapi terus rindu ingin nyari pacarnya sudah hilang. Nah, dalam rangka perjalanan nyari pacarnya ini dia mengembara ke Eropa, ke Amerika, bahkan sampai Timur Tengah. Nah, di situ ada ide-idenya, misalnya ide tentang the best of all possible world. Nyari dunia yang paling baik itu kira-kira dunia kayak gimana ya? Kamu tiap hari memimpikan dunia yang damai, dunia yang aman, dunia yang tentram, itu kira-kira ada di mana ya? Itu best of possible world. Dan nanti Candid ini ditutup dengan kalimat we must cultivate our garden. Kita harus menanami kebun kita. Ternyata melakukan perjalanan kemana-mana itu ya dapatnya cuma capek. Kita punya sawah ladang yang luas, ya yuk kita tanami milik kita. Karena kebahagiaan sejati adalah terletak dalam kerja. Jadi nyari dunia terbaik itu tidak ada di luar dirimu, itu kayak sufi. Tapi ada dalam karyamu sendiri. Bukan kamu pindah ke daerah mana, ke kota mana untuk tentram, tapi bikinlah hidupmu sendiri yang tentram. Kalau kamu ingin nyaman, ya bikinlah hidupmu sendiri yang nyaman. Itu pesan moralnya Candid. Jangan cari kemana-mana. Kamu tiap hari marah-marah, DPR kok curang, pemerintah kok tidak karu-karuan, rektor kok apa, ketua jurusan kok gitu, dosen kok ngamuan, kamu jadi gak nyaman. Tidak, kalau kamu ingin nyaman, tergantung dirimu sendiri kok, tidak tergantung mereka. Kalau kamu gak cocok, bisa kamu tinggal sewaktu-waktu, tapi meninggalkan dirimu kan gak bisa. Nah, itu pesan moralnya Candid. Jadi we must cultivate our garden. Kita harus menanami kebun kita sendiri. Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain. Orang kan selalu gitu, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Jadi selalu lihat orang lain, enak ya dia, enak ya dia. Enggak, kamu sendiri juga bisa enak, tenang aja. Kamu gak punya pacar, kamu jomblo. Temenmu punya pacar, kamu enak ya yang punya pacar. Enggak, tenang aja. Wong yang punya pacar juga bilang enak kamu jomblo. Kamu mesti bisa cari-cari yang lebih dahsyat. Kamu nyantai, gak ada yang nyuruh apa, gak kehilangan banyak pulsa, gak kehilangan gitu. Ya kan, jadi tenang aja. Kamu tanami kebunmu sendiri, nikmati sendiri. Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain. Itu yang menurut saya kenapa Indonesia susah sekali bangkit. Karena Indonesia tidak menanami kebunnya sendiri. Dia terpesona oleh lain-lain, melihat ke barat, melihat ke timur, melihat tidak. Sudah kita tanami sesuai kekuatan kita. Angan-angan pikiran kita terlalu jauh keluar, padahal di dalam sini sudah ada. Dalam agama itu kan kayak tasawuf kan. Tasawuf itu cari Tuhan di mana-mana, akhirnya ketemu juga. Sampai ke Mekah, sampai kemana nggak ketemu. Ternyata ketemunya di dalam diri. Karena yang bisa nemu itu kan dirimu sendiri. Yang bisa merasa puas sudah ketemu kan juga dirimu. Jadi adanya ke dalam, tidak keluar. Oke, itu karya Candid. Tema-tema di Candid itu yang diketawain itu. Filsafat yang sia-sia, filsafat yang ngomong kosong, ngomong gak jelas, ngalor ngidul. Ini sih masuk akal sih, tapi gak ada gunanya. Itu kan yang dikritikkan oleh modern pada paradigma skolastik era pertengahan. Mikir aneh-aneh tentang Tuhan, tentang metafisika, tapi hidupnya sendiri sumpek. Uang gak punya, makan minta-minta, itu sia-sia ngapain. Jadi filsafat banyak yang sia-sia, banyak yang berakhir di omong kosong. Dan itu yang coba ditabrak oleh paradigma modern yang cenderung pragmatis. Sudahlah, gak usah mikir tinggi-tinggi. Makanya metafisika itu dalam paradigma modern disebut meaningless. Meaningless itu bukan berarti kok keliru, tapi nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Kamu debat mati-matian, besok kita bisa melihat Tuhan apa enggak ya di surga, sampai gegeran. Gunanya apa terus?
Kan nggak ada secara nyata itu. Bisa melihat atau nggak bisa melihat itu monggo lah, terserah Allah. Kita hidup sekarang itu yang kita pikir. Tapi yang kan dulu sibuk ini, itu yang disebut filsafat, mikir yang aneh-aneh. Ada nggak ya akal dunia? Ada nggak ya metafisika? Ini kan aneh-aneh. Sudahlah, mikir yang kelihatan. Itu sia-sianya filsafat. Yang kedua, munafiknya agama. Agama itu ada untuk perdamaian, biar manusia hidupnya tentram, biar mengenal spiritualitas. Tapi dalam realitasnya kebalikannya. Justru hampir semua bencana, hampir semua nestapa peradabannya manusia sumbernya ada dari agama. Karakternya dualistik, ya kan? Ada rame-rame, ada gegeran, ya selalu agama. Perang salib itu berapa abad? Nggak cuma antar agama, sesama agama beda kelompok juga tawuran. Kadang-kadang sama agama, sama-sama kelompoknya, podo Indonesia, podo Muhammadiyah, beda partai, tawuran. Sesama partai, sesama kelompok, sesama agama, nggak ada apa-apa ya tawuran terus pecah. Jadi agama karakternya tidak jelas. Kalau bahasanya Voltaire ya hipokrisi, munafik katanya orientasinya Tuhan, ternyata yang punya kepentingannya sendiri-sendiri, keinginannya sendiri-sendiri. Ternyata yang dibela mati-matian pikirannya sendiri, kebenarannya sendiri, Islam versinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekuatan uang yang merusak. Voltaire memang agak anti uang, mungkin karena dia sudah kaya. Orang yang bisa anti uang itu biasanya karena dia sudah kaya. Yang belum kaya mesti uang aja nggak punya, mau dianti apanya. Itu ekonomi. Terus, ini yang agak unik. Dia tidak percaya dengan optimisme. Orang yang optimis terus itu orang bodoh. Orang yang tidak waspada. Tenang aja, aman, enak-enak, tenang aja. Itu alamat kamu keceklong besok. Orang hidup itu harus waspada dong. Yang dipikir kemungkinan jelek, jangan kemungkinan baik. Kalau kamu mikir kemungkinan baik terus, ya akhirnya begitu ketemu yang jelek, kamu pontang-panting. Tapi kalau kamu pilih kemungkinan yang jelek, kamu siap ketika datang yang jelek. Kalau yang datang bagus, alhamdulillah. Jarang orang tidak siap sukses. Hampir semua orang siap untuk sukses, siap untuk kaya, siap untuk enak. Yang sering bikin nggak siap kan miskin, nggak enak, supek itu orang nggak siap. Nah, maka ini yang kamu siapkan. Gimana caranya aku siap untuk tidak sukses? Itu yang susah. Jadi bodoh kalau kamu disuruh kita berpikir positif aja. Enggak. Untuk yang enak-enak itu kita nggak usah berpikir, otomatis siap kok. Yang negatif-negatif itu kita yang nggak siap. Maka ayo kita siapkan. Nah itu cara berpikirnya Voltaire. Jadi kalau ada yang masih sudahlah kita berpikir positif aja. Loh sudah, kalau berpikir positif kita aman. Yang susah itu kita berpikir negatif. Nanti jangan-jangan di sana kedinginan, akhirnya kamu bawa selimut. Nanti jangan-jangan di sana kepanasan, terus kamu bawa kipas, kan gitu. Tapi kalau kamu optimis, tenang aja, sehat-sehat, kita kuat kok. Cuaca kayak apapun sih, ya selesai. Jadi, ini nggak enak nasihatnya Voltaire. Jangan optimis ya. Jadi, siapkan untuk kemungkinan yang jelek-jelek. Katanya siapa sih manusia yang alami terus sukses? Banyak orang yang alami yang natural juga sumpah. Juga hidupnya pening juga enggak. Tenang aja lah, nggak bisa kita tenang aja. Harus was-was terus, harus curiga terus, harus waspada terus. Nah, itu maunya Voltaire. Dengan begini hidup itu berkembang. Ya kan? Hidup jangan takut konflik. Kalau nggak ada konflik, hidup ini nggak berkembang. Di level apapun, hidupmu akan mandek kalau nggak ada konflik. Ya kan? Konflik antara ilmumu yang lama dengan fenomena masa kini melahirkan ilmu baru. Kalau nggak kamu tabrakan, nggak kamu konflikkan, nggak akan lahir apa-apa.
Ya kayak kamu misalnya pengalaman sudah lama naksir, nggak kamu tembak-tembak karena takut ditolak. Itu namanya takut konflik. Ya kan? Kalau kamu takut konflik, nggak akan ada perkembangan. Betul. Loh, kamu tembak aja urusan ditolak, toh nggak merubah apa-apa. Sejak kemarin juga nggak punya pacar. Tapi kan, iya kan? Loh, kalau diterima, alhamdulillah ada perkembangan sekarang. Loh, teori konflik itu kan gitu. Makanya kamu jangan takut konflik. Konflik itu bikin kita berkembang. Ya dalam hal apapun, nggak cuma urusan pacar. Kamu ngerti ini pacar. Belajar juga gitu, konflik. Ini nonton sepak bola atau belajar itu kan konflik. Sama orang tuamu juga gitu. Ada konflik-konflik, mesti hubunganmu jadi berkembang semakin bagus. Ya yang sudah punya pacar biar hubungannya semakin berkembang, ya dibikin konflik dikit-dikit. Loh iya kan? Loh, kalau sudah aman misalnya Allah percaya pacarku nggak mungkin cari yang lain, mesti nggak berkembang. Tiba-tiba kamu terjebak, ternyata ikut juga sama orang lain. Tapi kalau dibikin konflik dikit-dikit, kamu agak seminggu dikit misalnya, itu kan rame kan terusan. Oh, kamu bener loh, iya ya bener, itu cuma jajal kok misalnya. Nah itu konflik, itu masalahnya. Oke. Itu manipulator tadi loh. Jadi jangan terlalu optimis loh. Kamu dibohongin orang gitu. Makanya kan ada saya lupa di Facebook itu ada yang bilang hidup itu tidak semudah cocoknya Mario Teguh. Emang gampang apa ngatur enggak lah. Ya dia yang uangnya banyak gampang mikir gitu-gitu. Dia dibayar untuk ngomong itu. Emangnya hidup enak. Sini ini yang sumpah, uang sudah tipis, dosennya marah-marah terus, disuruh bapak bos nagih terus, ayo sumpah. Jadi jangan optimis ya. Gak enak nasihatnya Voltaire ini, tapi dia realistis. Karena memang hidup harus gitu. Biar kita tangguh ya, harus sering konflik, harus was-was, harus waspada, harus menyiapkan diri. Jangan optimis masuk surga, karena itu bisa jadi blunder loh. Kalau kamu sudah optimis, tenang aja, masuk surga pasti. Alamat itu kamu bisa blunder. Tiba-tiba di sana katanya siapa gitu. Kita kan sering DM, ternyata Allah itu sayang sekali padaku ya. Saya khawatirnya tiba-tiba Allah bilang katanya siapa. Ya kan, kamu GR duluan. Nah, jangan Allah nanti bilang gitu loh, kamu ke GR-an aja. Enggak, saya enggak harus ada. Aku sebel aja ya kebetulan aja begitu. Sopong harus dia. Oke. Nah, perjuangan besarnya Voltaire ini kebebasan sipil. Ada 3 hal yang diperjuangkan Voltaire: bebas bicara, bebas berekspresi, bebas beragama. Jadi bebas ngomong, bebas milih, bebas beragama. Dia punya satu kata-kata mutiara yang bagus. I don't agree with a word that you say, but I will defend to the death your right to say it. Aku tidak setuju dengan apa yang kau bilang, tapi akan aku bela mati-matian hakmu untuk mengucapkan itu. Luar biasa kan? Susah kamu bikin kalimat kayak gini kalau bukan. Jadi aku nggak setuju dengan yang kau bilang, tapi kalau ada yang ngalang-ngalangi kamu untuk bilang itu, tak lawan. Karena ngomong itu hakmu. Tak bela mati-matian hakmu untuk mengungkapkan itu. Jadi kalau sedang diskusi terus, jangan ngomong macam-macam, belaan orang yang dituding, jangan ngomong macam-macam dulu. Tidak apa-apa, ngomonglah macam-macam, karena hakmu untuk ngomong. Nah, itu Voltaire. Jadi setiap orang berhak ngomong. Dia punya kebebasan mengekspresikan pikirannya. Setiap orang berhak juga untuk beragama. Setiap institusi berhak juga mengembangkan dirinya. Itu kebebasan sipil. Nggak boleh ada pelarangan. Urusan omongannya benar apa salah, dituruti apa enggak, itu urusan kemudian. Tapi silahkan kamu ngomong. Nggak apa-apa, jangan dipendam. Karena itu hakmu. Kan tak bilang tadi, di antara yang diperjuangkan di Perancis adalah menjamin hak-haknya
manusia. Yang nanti di antara hasil perjuangannya Perancis era pencerahan kan melahirkan prinsip-prinsip hak deklarasi hak asasi manusia yang pertama, yang melahirkan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, sebelum lahir Declaration of Human Rights. Jadi perjuangan pertama Voltaire adalah kebebasan sipil. Ini rumusnya. Nah, yang agak unik ini, Voltaire mendukung kebebasan tapi dia tidak senang dengan demokrasi. Nah, itu khas ini. Beda sama yang lain. Jadi tidak mesti loh orang yang menjunjung tinggi kebebasan itu suka demokrasi. Dia setuju monarki, raja tapi yang konstitusional. Yang raja ini disetir oleh konstitusi, bukan raja yang senang-senang. Orang hebat, angkatlah jadi raja, tapi dia dikerangkai oleh konstitusi. Mungkin Indonesia lebih pas kayak gini, karena rakyatnya susah mikir sendiri, tidak mandiri, gampang dibohongi. Perlu ada seorang raja yang luar biasa. Kalau bahasanya Plato, raja filosof, philosopher's king, king of philosopher. Nah, jadi raja filosof ini orang yang paling layak jadi presiden. Jadi kita tidak butuh insinyur, kita tidak butuh sarjana pertanian, dokter pertanian, kita tidak butuh. Kita butuh filosof. Orang yang bisa berpikir dalam, bisa berefleksi, bisa, ya filosof kan jadinya itu. Tidak harus dia pintar terjun ke lapangan, tapi dia bisa ngatur orang. Dia dengan karismanya bisa mencari solusi-solusi problem bangsa, dan itu raja. Meskipun raja itu syaratnya, kalau katanya Voltaire, dia harus memberikan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama selain konstitusi. Dan dia raja harus toleran, tidak boleh memihak pihak-pihak tertentu dan menganaktirikan pihak-pihak lain. Monarki konstitusional. Terus Voltaire tidak percaya demokrasi, karena bagi Voltaire ada orang pintar, tapi kalau rakyat secara keseluruhan itu pasti tidak pintar, pasti tidak cerdas. Karena kecerdasan, kepintaran itu mungkin sifatnya agak elitis. Ada orang kritis, tapi pasti tidak semua orang kritis. Kalau mendengarkan pendapatnya semua orang, mungkin yang lebih besar adalah orang yang tidak kritis. Maka katanya Voltaire, tidak, justru dengan demokrasi akan kelihatan bodohnya masyarakat. Kan kita kelihatan bodoh kan tiap pemilu dibohongi, ya sih manut baik. Dibohongi janji-janji, dibohongi pilih-pilih. Voltaire punya kata mutiara, I would rather obey one line than, itu salah tulisnya, harusnya pakai A, than 200 rights of my own species. Aku lebih suka mematuhi seekor singa daripada ratusan tikus. Demokrasi itu kan ratusan tikus. Perwakilan kan kita milih satu tikus di antara banyak tikus. Tidak, lebih enak dipimpin singa satu aja, sukses deh. Ada presidennya, nah, ada hayam muruknya, urusan Gajah Madanya bisa kita pilih, tapi yang dibutuhkan hayam muruknya, singanya yang punya karisma, jadi yang di puncak, jadi raja. Dan peringatannya Voltaire menurut saya harus kamu ingat, it is dangerous to be right in matters on which the government is wrong. Hati-hati ya, meskipun kamu benar, tapi kalau pemerintahnya salah, kamu akan bahaya. Ya karena pemerintah itu punya kekuasaan. Jadi hati-hati. Dalam urusan pilkada misalnya, besok pemerintah memutuskan pilkada lewat DPRD, sementara menurutmu yang benar itu ya langsung. Tapi dalam posisi seperti ini, itu dangerous. Hati-hati, mending kamu ikut pemerintah aja daripada kawan. Nah, itu pragmatis politiknya Voltaire. Jadi dia nyari monarki konstitusional,
dan dia tidak percaya demokrasi. Jadi jangan salah ya, yang gak suka demokrasi bukan cuma kelompok-kelompok keras, filosof juga ada yang gak suka demokrasi. Bahkan filosof modern lagi, bahkan pelopornya pencerahan lagi. Itu bisa kamu jadiin. Nah, ya demokrasi itu salah satu sistem di antara banyak sistem. Apa nggak ada kelemahannya? Banyak. Cuma bagi banyak orang demokrasi itu di antara sistem yang lain itu kelemahannya paling sedikit. Apa ya begitu ya nggak tahu. Karena pengalaman sejarah kalau era kontemporer yang sukses dengan demokrasi hanya beberapa negara. Sukses sekali dengan beberapa yang demokrasi tapi rusak juga banyak. Sementara yang model monarki kerajaan yang sukses juga banyak. Kalau modelnya monarki tapi presidennya khalifahnya kayak Umar bin Abdul Aziz gak apa-apa. Meskipun demokrasi tapi presidennya kayak siapa ya, presiden sing rusak itu ya lebih baik ya. Umar bin Abdul Aziz itu kan luar biasa, khalifah tapi sufi. Waktu dia mau meninggal, bajunya itu lusuh sudah robek-robek. Menteri-menterinya bilang ke istrinya, Bu Khalifah, mbok bajunya Khalifah ini diganti. Masa raja bajunya robek-robek, udah mau meninggal lagi, nanti banyak tamu yang takziah kan gak enak. Istrinya bingung, mau diganti pakai baju mana lagi, bajunya cuma itu. Oh itu kan luar biasa kan itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu dia dideklarasikan jadi khalifah, dia sedih luar biasa. Dia lari-lari pulang dan nangis hari semalam di rumah. Jadi kalau sekarang kan begitu dideklarasikan langsung sujud syukur. Umar bin Abdul Aziz nangis, dia lari pulang. Hari pertama kerja kecapean, begitu pulang mau tidur dimarahi sama anaknya. Anaknya kecil, umur 6-7 tahun. Ditanya anaknya, ayah sampai mau apa? Mau tidur. Loh kok sampai berani tidur? Masih banyak orang dizalimi, masih banyak rakyat miskin, masih banyak. Jadi kok sampai berani tidur? Apa ada jaminan besok bisa bangun? Jadi Umar bin Abdul Aziz langsung astagfirullah. Jadi mau tidur nggak jadi. Nah kalau ada kayak gini aku model kerajaan juga tidak apa-apa. Itu mungkin antara lain maunya sih. Jadi lebih baik dipimpin oleh satu singa daripada 200 tikus. Nah kita sekarang kan diwakili oleh DPR yang memang semuanya ya tikus. Rugi gitu kan. Mending cari satu aja yang benar-benar singa. Oke. Ya ini yang agama. Jadi kalau manusia ingin bebas sama sekali, dia harus berani melawan dominasi agama. Agama di sini maksudnya agama yang institusional, bukan spiritualitas. Agama yang sudah terorganisir. Katanya Voltaire, the root of all evil in the world is organized religion. Akarnya dari semua kejahatan di dunia ini adalah agama formal, agama yang melembaga. Agama itu selalu memaksa orang untuk percaya. Nah, termasuk juga sistemnya. Sistemnya kan sistem kependetaan. Sistem kependetaan itu tidak salah orang percaya pada Tuhan. Tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang merasa dia dikasih hak oleh Tuhan untuk mewakili dirinya, para pendeta. Dan manusia dipaksa tunduk oleh para pendeta itu. Dan inilah sumber dari segala sumber kemalangan manusia karena agama. Selalu disetir. Itu kan kayak saya bilang di 3 minggu yang lalu. Bahkan di Eropa abad tengah itu gereja, para pendeta punya hak, namanya hak atas paha. Jadi hak atas paha itu kalau ada manten, malam pertamanya manten itu pendetanya boleh ngetes, boleh ngecek lah biar nggak ngetes. Nah, ngecek mempelai putrinya ini benar-benar perawan apa enggak.
orang baik apa enggak. Jadi di malam pertama itu pendetanya duluan. Itu namanya pendetanya punya hak atas paham. Yang sekarang yang kayak gini sudah nggak ada. Kalau masih ada kamu pindah aja jadi pendeta. Iya, lumayan kan jadi pendeta. Loh, kalau di Indonesia itu sehari berapa kali orang nikah itu kan bisa dapat banyak itu. Oke. Sayangnya di Islam nggak ada ya kalau hak atas paham dan sekitarnya. Oke. Voltaire mengkritik bahwa teologi itu logika sih tapi tanpa penalaran. Sifatnya sangat abstrak, matematis, nggak melihat realitas. Makanya logika tanpa penalaran. Orang sibuk apa dia ngomong apa. Orang miskin nggak bisa makan, orang susah secara politik ditindas dia malah bahas kira-kira besok surga itu kayak gimana ya. Nah, itu logika tanpa penalaran. Yo, pikiran-pikirannya masuk akal, logis, tapi nggak nyambung sama realitas. Dan sejarahnya agama kan sejarah saling tuding, sejarah saling menyalahkan, sejarah saling merasa benar sendiri. Itulah yang dilihat oleh Voltaire sehingga dia kecewa luar biasa dengan agama yang diformalkan, agama yang jadi institusi. Oleh karena itu dia lebih setuju agama yang alamiah. Makanya tadi dia termasuk salah seorang yang deistik, percaya pada Tuhan. Bahkan katanya Voltaire, kalau Tuhan itu memang nggak ada, kita harus bikin biar ada. Karena memang secara rasional harusnya ada Tuhan. Dari fenomena-fenomena alam, realitas keseharian itu harusnya memang Tuhan itu benar-benar ada. Cuma bukan Tuhan yang dogmatis yang ada di kitab suci yang kemudian jadi sumber konflik. Jadi dia terus jadi deis. Mungkin Tuhan memang sudah dia menciptakan manusia ditinggalkan untuk ngopeni jadi khalifahnya di alam semesta, dikelola sesuai versinya manusia, besok Allah tinggal menghisap. Mungkin gitu. Dan Voltaire tetap kukuh bahwa Tuhan itu ya kayak pembuat jarum jam. Buktinya apa? Ya alam semesta ini. Buktinya Allah masih sunatullah, sehingga Allah nggak perlu tiap peristiwa dia intervensi. Sudah ada hukumnya sendiri. Dan kalau kamu mengikuti hukum itu, kamu akan sukses. Kalau memang hukum itu mengarah pada kesuksesan. Itu pikirannya Voltaire tentang agama. Ya, jadi agama alamiah itu rumusnya gimana sih cara berperilaku sesuai agama alamiah. Itu rumusnya di yang terakhir itu. Hiduplah seperti yang kamu inginkan, sudah kamu lakukan pada saat kamu mati. Jadi cita-citamu apa sih? Saya kalau mati ingin gini. Kalau sebelum mati aku ingin ke Afrika, sebelum mati aku ingin punya istri 4, sebelum mati aku ingin. Nah, hiduplah kayak gitu. Terus berbuatlah pada sesamamu seperti kamu inginkan ia berbuat kepadamu. Nah, ini kayak orang Jawa. Kalau nggak mau dipukul ya jangan mukul. Nah, jadi rumusnya agama alamiah itu 2. Hiduplah sesuai keinginanmu sebelum kamu mati, dan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu aja rumus moralitas agama. Nggak perlu capek-capek buka Quran nyari kitab suci. Kalau kamu secara natural ikut itu, insya Allah kamu religius, katanya Voltaire. Jadi tidak harus capek-capek kamu nyari ayat demi ayat, tidak harus capek-capek kamu mencermati apa yang harus dilakukan, apa yang jangan, nggak usah. Hidup aja sesuai keinginanmu secara natural, secara alami. Kemudian perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, itu agama alamiah. Cara menyikapi agama. Yang sangat dibenci lagi oleh Voltaire adalah fanatisme.
Jadi agama adalah sumber bencana dalam peradabannya manusia. Kenapa agama jadi begitu? Karena ada fanatisme. Fanatisme itu right or wrong my country. Benar salah agamaku, kelompokku. Makanya Nabi bilang, laisa minna man da'a ila asobiyah, laisa minna man mata ala asobiyah. Orang yang mengklaim kebenaran jadi miliknya sendiri, dia tidak akan masuk golongan kita. Orang yang fanatik tidak akan masuk golongan kita. Ada yang bilang fanatik pada kelompok nggak boleh Pak, tapi yang boleh kan fanatik pada Islam. Iya benar sih, cuma Islam versimu kan selalu Islam kelompok. Iya kan? Islam yang kamu jalani kan Islam menurut tafsir siapa, menurut kelompok apa. Jadi itu ungkapan yang kalau pakai istilah Voltaire ya itu absurd. Jangan fanatik pada kelompok, fanatiklah pada Islam. Padahal Islam itu ya Islam versi kelompokmu. Jadi sama aja pada akhirnya. Saya kan fanatiknya pada Islam ya Pak, bukan pada NU-nya. Ala Islammu ya Islam NU itu. Sama aja. Jadi jangan fanatik. Apa nggak boleh Pak jadi NU boleh, tapi jangan fanatik. Apa nggak boleh jadi Muhammadiyah boleh, tapi jangan fanatik. Tidak fanatik itu berarti kamu bisa bilang tidak kalau nggak cocok sama kebenaran yang kamu yakini. Kalau nggak seret dengan pikiranmu, dengan hatimu, kamu bisa bilang tidak. Itu namanya kamu nggak fanatik. Kalau kamu merasa nggak seret, masa kayak gini sih kok aku merasa nggak cocok, tapi nggak berani bilang tidak, itulah tandanya kamu sedang fanatik. Nggak bisa yang lain harus itu namanya fanatik. Jadi dan ini kalau agama-agama dia jadi sumber masalah. Kenapa sih sampai segitunya Voltaire? Karena dia punya banyak sekali pengalaman traumatik karena fanatisme agama. Di Perancis tahun 1572 itu pernah terjadi perang Katolik Protestan yang tewas 3.000 orang. Itu kan dahsyat. Zaman dulu korbannya besar-besar, kalau sekarang nggak terlalu besar. Kalau perang kan paling perang Afghanistan Israel sekian minggu korbannya paling 1-2 ribu. Zaman itu ya bisa 3-4 ribu, 10 ribu bisa banyak. Kalau di Indonesia apa lagi? Tembak-tembakan antara polisi dan tentara aja yang tewas berapa jumlah? Ya, aku ya dulu kok nggak ada yang bisa nembak ya? Kok nggak ada yang tembak-tembakan itu kok nggak ada korbannya? Apa nembaknya kemana? Apa nggak ada yang titis atau gimana ya? Tentara sama polisi itu. Oke, jadi ya zaman dulu korban. Kalau di Indonesia yang korbannya besar itu paling ya kecelakaan orang rekreasi. Naik bis itu baru korbannya besar. Tapi di zaman itu di Perancis, perang antar kelompok aja bisa 3.000 orang tewas. Dulu zaman perang dunia kedua tinggal dihitung berapa ribu orang. Jangankan itu, yang siapa? Hitler aja membasmi orang Yahudi 6.000 lebih. Bayangkan 6.000 orang itu kampus, sak dosennya, sak rektornya, sak tukang sepedanya dibunuh semua sama Hitler. Oke, nah Voltaire nulis surat ada Frederick ketiga penguasa saat itu, dia bilang kepercayaan yang membabi buta akan memecah persahabatan, merusak persaudaraan, menghantam orang baik-baik dengan tangan si gila yang kerasukan. Fanatisme itu pasti bikin orang gila, apalagi kalau pas bareng-bareng. Kenapa sih kok ada orang bisa ganas kalau pas bareng-bareng? Ya, karena tadi fanatisme yang dikumpulkan bareng-bareng. FPI itu bisa ganas ya gitu ya karena pas bareng-bareng, mereka sendiri-sendiri nggak bisa. Nggak wani. Ya kayak kamu itu loh, kalau pas nongkrong bareng-bareng ada cewek lewat terus suwi. Jadi kalau sendiri-sendiri ketemu kamu kan gemeteran. Nggak berani ya, mau nyopo aja nggak berani gitu. Tapi kalau ada temannya kayaknya suwi-suwi, ketemu beneran deg-degan gemeteran, nggak berani apa-apa. Itu fanatisme agama. Nah, saya bilang tadi
Voltaire agak senang sama Islam. Bagi Voltaire, Islam itu manusiawi loh ajaran-ajarannya. Orang nggak boleh nggak nikah, itu manusiawi. Yo, agama ya agama, tapi jangan segitunya. Boleh kaya, boleh, itu manusiawi. Nggak ada ajaran ekstrim dalam Islam. Puasa ya puasa, tapi ada bukanya. Kaya ya kaya, tapi ya zakatlah. Miskin ya miskin, tapi ya jangan tamak, gitu. Jadi Islam itu bijaksana, ketat dalam rangka care tadi, apa-apa diurusi dan manusiawi. Dan bagi Voltaire, Islam lebih konsisten. Contohnya ya dia, yang dilihat dia Turki Utsmani. Turki Utsmani itu sangat toleran terhadap agama lain. Meskipun dia menjelajah kemana-mana, menguasai sepertiganya dunia saat itu, sama dia jaya-jayanya. Voltaire juga kagum pada Nabi Muhammad, panglima perang, nabi, penakluk, pembuat undang-undang, ya kan? Perkasa luar biasa, tapi juga lembut luar biasa, pinter luar biasa. Dia bisa jadi raja tapi milih hidup miskin. Itu kan Voltaire terkagum-kagum gitu kan. Nabi Muhammad itu kan kalau mau dia bisa jadi raja kaya raya, menaklukkan sepertiga dunia, tapi yo Nabi lebih suka tidur di bawah pohon, nggak pakai baju. Pernah 3 hari nggak makan, sehingga sabuknya diganjel sama batu. Jadi sabuknya diganjel sama batu 3, karena kalau nggak diganjel sabuknya mesti melotrok, karena perutnya melempet. Jadi akhirnya diganjel batu. Jadi waktu rukuk dan sujud itu bunyi produk gitu kan, sahabat-sahabat yang sebut Nabi ini jangan-jangan sakit, jangan-jangan sudah osteoporosis, tulangnya bunyi. Tapi habis sholat ditanya, Nabi sakit sampean? Enggak sakit sih, cuma ini loh batunya bunyi karena sudah 3 hari gak makan. Iya kan? Jadi Nabi memilih hidup seperti itu. Padahal dia bisa hidup mewah-mewah. Rumahnya aja cuma 2x2 meter. Berbeda jauh sama kos-kosanmu. Kamar kosmu aja bisa 3 meter, tapi cuma 2x2. Dan itu bikin kagum Voltaire. Jadi manusia yang dahsyat melahirkan peradaban baru yang luar biasa, tapi hidupnya sangat sederhana. Manusia yang paling dicintai Allah dari semua manusia yang lain sejak Nabi Adam, tapi hidupnya cuma kayak gitu aja. Nah, itu kan membanggakan bagi Voltaire. Voltaire yang meyakini kayak tadi moralitas universal itu ada, keabadian jiwa itu ada, pembalasan itu ada, meskipun dia seorang deis. Moralitas universal berarti ya, baik buruk yang pakai dasar akal. Itu ada. Nah, ada banyak. Sudah jam 10. Harusnya tak jelasin detail-detail, tapi ya loncat-loncat pelan-pelan aja ya. Saya punya banyak. Kalau kamu buka internet ada banyak kata mutiara yang dipetik dari bukunya Voltaire karena karyanya banyak. Tak bawa ke sini beberapa. Misalnya ini. Don't learn who rules over you. Simply find out who you are not allowed to criticize. Kalau kamu ingin tahu siapa sih yang mendominasi kamu, yang menghegemoni kamu, yang nyetir hidupmu, gampang. Carilah siapapun orang atau lembaga yang kamu tidak bisa mengkritik. Berarti orang atau lembaga itulah yang sekarang menghegemoni kamu. Apakah itu dosen, apakah itu orang tua, apakah itu organisasi intra, ekstra, yang kamu gak bisa mengkritik dia, berarti kamu sedang dihegemoni olehnya. Nah, itu termasuk pacar. Kamu kalau gak jemput dimarah-marahi, gak SMS sehari aja dimarah-marahi, terus terpaksa kamu tiap hari SMS dan jemput. Nah, itu berarti kamu tak boleh kritis, berarti dia sedang menghegemoni dirimu. Kamu sedang didominasi. Jadi gampang cirinya. Kamu manusia terjajah atau manusia bebas, cari aja variabel-variabel hidupmu.
Ada nggak yang kamu nggak berani kritik? Jangan, kalau dosen yang itu jangan. Ustadz ya, so aku alat nanti. Oh ya sudah, kalau ada yang kayak gitu berarti ada memang variabel-variabel yang menghegemoni hidupmu. Itu pepatah pertama. Nah ini enak kalau kamu pakai. Life is too short, time too valuable to spend it in telling what is useless. Jangan terlalu banyak ngomong yang gak ada gunanya. Hidup itu singkat, waktu itu berharga. Eman-eman waktumu, eman-eman hidupmu, isi dengan yang baik-baik. Jangan suka nongkrong, ngobrol yang gak jelas. Nah itu nasihatnya Voltaire. Mending baca buku, mending nulis, ada gunanya. Jangan salah, Voltaire ini, kalau di sini ada yang ahli minum kopi, Voltaire ini maniak kopi. Satu hari dia bisa menghabiskan 40-50 cangkir kopi. Iya. Satu ketika dia pernah diingatkan sama dokter Voltaire, ketika dia umurnya 55 tahun. Voltaire, kopi itu kayak racun yang jalannya lambat. Hati-hati kamu bisa meninggal. Jawabannya Voltaire, oh benar sampean. Berarti sampean benar. Karena sampai 55 tahun ini loh saya masih belum mati-mati. Berarti memang jalannya racun ini lambat banget. Gitu ya. Jadi dia ahli kopi. Dan pencerahan Perancis itu lahir karena diskusi-diskusi di warung kopi, di kafe-kafe. Yang paling terkenal kafe namanya La Regency. Di situ Voltaire dan kawan-kawan senengannya nongkrong terus diskusi rame-rame ya. Saya nggak tahu kalau di Jogja sekarang kafe mana yang temannya nongkrong para filosof. Belandungan oh. Nah itu gitu, nggak apa-apa. Jadi yang suka kopi sekarang ada temannya Voltaire. Ada lagi yang maniak kopi, Khalil Gibran. Itu nggak bisa hidup tanpa kopi. Ngopi terus pokoknya. Sip. Ya Voltaire ini sebenarnya, Voltaire ini fotonya kelihatan gagah, tapi dia sebenarnya kecil. Iya, tingginya cuma 160 cm. Cm ya, 160 ya, 160 cm, 160 meter ya tak sah. 10 cm, banyak loh, jangan salah. Kamu yang merasa kecil, pendek kayak saya, jangan minder. Banyak tokoh besar yang pendek. Genghis Khan itu cuma 154 cm. Genghis Khan ini penakluk dunia yang kamu anggap dia bisa membunuh orang tanpa gede. Itu tingginya cuma 154 cm. Jadi aku gini cuma. Loh, tapi gak ada orang berani deket-deket dia bisa habis. Ya kan? Mahatma Gandhi kayak Voltaire 160. Astronot yang pendek jangan malu jadi astronot. Yuri Gagarin yang astronot Rusia yang nyampe bulan pertama itu tingginya cuma 157. Maradona aja cuma 165. Messi itu sebenarnya sekitar itu, cuma Messi di terapi di Barcelona jadi agak tinggi dikit. Nah jadi ya berbahagialah orang-orang pendek. Seru kan? Napoleon itu juga pendek, sekitar 160. Charlie Chaplin 165. Oh, jadi banyak orang pendek. Jadi karena saya merasa pendek, tak cari tingginya tokoh-tokoh itu berapa. Ternyata temennya banyak, jadi lama. Tenang aja, masih bisa jadi orang dahsyat meskipun pendek. Oke. Ini bagus juga, katanya Voltaire, judge man by his question rather than his answer. Nilailah orang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Kalau jawaban bisa apalah, tapi kalau pertanyaan itu melambangkan sejauh mana dia bisa menangkap persoalan, kemudian mana yang dia tidak paham. Jadi judge man by his question rather than his answer. Ada lagi, ini bagus. I have never met
but one prior to God. A great sovereign, oh Lord, make my enemies ridiculous, and God granted it. Katanya Voltaire, doaku pada Tuhan itu cuma satu. Aku gak pernah doa, ya cuma doa itu yang aku ucapkan, yaitu wahai Tuhan, buatlah musuhku tampak bodoh, dan Tuhan mengabulkan doaku. Jadi nggak usah doa macam. Dia pernah satu ketika waktu dia diasingkan di Inggris, orang Inggris itu kan benci luar biasa sama orang Perancis. Nah, waktu dia diasingkan di sana, itu dia dimarahi orang banyak. Bunuh aja orang Perancis, bunuh aja orang Perancis. Nah, terus Voltaire teriak-teriak, loh kamu kok ngomong gitu? Apa tidak cukup hukumanku bahwa aku jadi orang Perancis? Kok aku tidak lahir di Inggris? Itu kan hukuman yang luar biasa bagiku. Terus orang-orang, oh iya ya, berarti kamu sudah menderita ya jadi orang Perancis. Kalau gitu ya sudah. Itu sebenarnya doanya dikabulkan. Buatlah musuhku tampak bodoh, dan Tuhan mengabulkan. Jadi itu kan di antara hidup yang bahagia itu kan orang yang gak kamu senangi kelihatan bodoh, kelihatan susah, kelihatan sumpah kan itu. Dan itu yang didoakan oleh Voltaire. Dia nggak pernah minta macam-macam, dia mintanya biar musuhnya kelihatan bodoh. Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities. Mereka yang bisa membuatmu percaya pada hal-hal absurd, maka mereka lah yang akan bisa menggiringmu untuk melakukan tindakan-tindakan keji. Orang yang bisa membohongi kamu dengan mitos-mitos yang gak jelas, mereka yang bisa membohongi kamu juga untuk melakukan perbuatan keji. Tenang aja, kalau kamu mati 76 bidadari langsung menyambutmu. Oh, itu kan absurd kan cerita-cerita kayak gini. Tidak jelas maksudnya, tapi dimasukkan padamu, dan akhirnya kamu mau juga melakukan perbuatan-perbuatan keji. Barang siapa ikhlas dimadu, maka surga menantinya. Wah, itu kan dimanfaatkan kayak gitu akhirnya. Ketika banyak orang percaya hal-hal absurd, maka orang yang kamu percayai inilah nanti yang mendorongmu pada perbuatan-perbuatan keji. Mari kita jihad, balasannya langsung surga. Mari kita bantai Yahudi. Ya itu terus. Jadi mereka yang bisa menggiringmu pada hal absurd, mereka pula yang akan membawamu pada perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini yang bagus. When it comes to money, everyone is on the same religion. Nah, kalau urusannya duit, setiap orang agamanya sama sudah. Kalau ini duit itu sepodo kabeh, enggak mikir macam-macam wis. Apakah kesolehan, apakah anu, yang penting ada yang bayar apa enggak, itu beres. Ada uangnya apa enggak. Uang itu kan, uang memang tidak penting. Dia tidak boleh uang jadi nomor satu, tapi uang dibutuhkan di semua nomor. Nah ya kan? Kamu tidak boleh memposisikan uang di nomor satu, karena dia nomor dua juga butuh uang, nomor tiga juga butuh uang. Jadi when it's come to itu kan gambarnya Rojo Fat sama Gus itu kan. Ya itu kan urusannya uang juga. Agamanya beda tapi uangnya sama. Jadi when it comes to money, everyone is on the same religion. Agamanya bodoh. Dan yang terakhir, nasihat bagus dari Voltaire, don't think money does everything, or you are going to end up doing everything for money. Jangan kamu anggap uang itu bisa melakukan segalanya. Kalau kamu punya anggapan semacam ini, maka kamu akan berakhir dengan melakukan segalanya demi uang. Itu dalam ini. Ini PR-mu, coba kamu pikir nanti dirimu. Kalau menurutmu uang adalah segalanya, maka akhirnya kamu akan melakukan segalanya demi uang. Ya kan? Kalau apa-apa uang, maka kamu tidak akan mau apa-apa kalau nggak ada uangnya. Kan gitu. Kalau kamu sudah bilang ya nggak bisa pak, apa-apa yang butuh uang, itu berarti kalau nggak ada uangnya kamu tidak akan melakukan apa-apa. Itu Voltaire. Ya ini semacam cuma pengantarnya, sebenarnya masih panjang, masih luas sekali pikirannya Voltaire.
Saya cuma mancing-mancing aja malam ini. Nggak mungkin tak omongkan sekali. Yang berminat cari aja di internet lah, mungkin ada beberapa website yang bisa kamu unduh beberapa novelnya gratis. Termasuk yang sudah diterjemah dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia ada beberapa buku yang bagus, cuma saya lupa judulnya. Yang saya ingat ada beberapa novelnya tadi. Si Lugu, baru tak baca waktu aku semester 2 atau semester 3 S1 itu judulnya Si Lugu. Terus ada juga Si Pendeta. Cerita-ceritanya agak satir. Agak, misalnya ada orang baik, orang ini baik banget sampai dibohongi orang lain. Ini kan satir. Kritik pada agama, kritik pada filsafat. Nah itu karakternya Voltaire. Oke, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada. Jam 10 ya. Kalau ada yang mau tanya, mau diskusi, mungkin forum ini terbatas, waktunya nggak luas, boleh ketemu saya di luar. Mungkin di kampus, di UIN atau Facebook boleh, cuma biasanya paling enggak Facebook tak buka 2-3 hari sekali ya. Kalau tiap hari mungkin enggak. Jadi mungkin ada yang ditanyakan. Karena ya memang ruangan space waktunya agak sempit. Kalau salah jadi sampai jam 11 mungkin kamu juga, apalagi saya, kasihan. Ya, jadi saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.